Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi. Khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami ya Rabbi. Walayadiqa Rasulullahi jahuka bi izil karimu tajalla bismi muntatimi ya Rabbi. Wal ali was sahbi summa tabi'ina fahum ahlut tuqa wan nuqa wal ilmi wal karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi qabuli wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila syani zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jaribatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa muallimina wa dhawi huquqi alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu, dan keluarga besar kita, guru-guru kita, para tetangga, sahabat, kawan, dan siapa saja yang hari ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang berada di rumah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat kembali berkumpul bersama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bisadlit lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusukh wa salahal jasadi war ruh wat taubatan nasuh. Hadirin jamaah majlis salat subuh Masjid Jami Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Maret tahun 2024. Mudah-mudahan kita yang istiqomah, yang tetap hadir dalam majelis ilmu, senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, menambahkan ketakwaan dan keridhaan kita di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kita pada kitab Durratun Nasihin yang disusun oleh Al-Imam Al-Utsman Ibn Hasan Ibn Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, seorang ulama besar yang hidup pada zaman tabi'in pada 13 abad yang lalu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa kita. Kembali kita mengingat pada hadis Nabi minggu lalu, di mana Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jikalau saja umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, antakun latamannau antakun as-sanatu kulluha. Mereka menginginkan selama 1 tahun seluruhnya adalah Ramadan. Nah, oleh karenanya fadilah, keutamaan apa yang bisa kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya mari kita bertafakkur, kita bertadabbur, kita mengingat beberapa hari ibadah puasa kita, apakah sudah benar-benar sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis Nabi dikatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shoma Ramadhana," siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, penuh keridhaan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita ibadah puasa dengan penuh keimanan, keikhlasan, kerelaan, keridhaan, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni tuh dosa-dosa kita yang telah lewat. Nah, jadi pertanyaan kita, memang ada orang yang puasa yang tidak ikhlas, yang tidak ridho? Ada, bahkan banyak. Ya, cuma memang nggak ada yang tahu. Karena yang namanya puasa, ibadah hanya diketahui oleh dirinya dan Allah saja. Nggak ada yang lain. Kalau sholat, semua orang tahu. Kita mau berangkat ke masjid, dengar azan, kita keluar dari rumah, jalan pakai sarung, pakai koko, orang pasti udah mengatakan, "Oh, mau sholat." Ya, zakat, sama, orang tahu. Sedekah juga orang tahu. Haji, apa lagi? Orang pergi haji, yang pergi 1, yang nganter 1 juta. Yang pergi atuh. Ya. Orang tahu semua. Bahkan kita ngundang tuh sebelum berangkat baca ratib, gitu kan ya? Baca ratib. Kita ngundang orang
Berarti ngasih tahu kita mau ibadah. Itu riya enggak? Oh, itu enggak, lain itu. Memang kita perlu memanggil orang. Ya, Nabi perintahkan kalau kita mau meninggalkan tanah kampung kita, berangkat haji atau umroh, sunnah mengundang para tetangga. Kalau Nabi malah suruhnya bukan ngundang, kita yang datengin. Kita yang datengin tuh ke rumah-rumah tetangga. Ngapain? Minta maaf, minta ridho. Barangkali kita ibadah, kita belum tentu pulang lagi. Gitu. Nih, tapi kalau disuruh begitu kita kerjain, akhirnya berangkat haji kagak, kita sakit. Datang ke sini satu, duduk ngobrol setengah jam. Balik lagi ke sebelah, datang duduk ngobrol setengah jam. Lama. Akhirnya belum satu kampung didatengin, sakit besoknya. Nah, makanya biar memudahkan mengundang orang untuk membaca ratib. Tujuannya itu. Nah, ini puasa nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah katakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Langsung Allah yang akan balas. Nah, makanya kita jaga ibadah puasa kita, jangan sampai ibadah kita termasuk ibadah umumiyah. Puasanya puasa orang umum. Yang mana tuh? Yang Nabi katakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi minal ju' wal atash. Ini mereka puasa tapi tidak bisa mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Apa sih yang menyebabkan puasa kita ini nggak ada pahalanya? Nah, ini ada hadis Nabi berikutnya, ada kaitannya. Apa tuh kata Nabi? Khamsatu asya tuhbitus saumu ay tubtilu sawabahu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nazru bisyahwah. Ini yang menyebabkan pahala puasa kita hilang. Ini yang menyebabkan kita nggak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang puasanya puasa umumiyah. Umum, siapa aja ngerjain. Anak kita, termasuk diri kita, ngerjain. Karena panggilan iman. Tapi masalah diterima atau tidaknya, pahala puasa kita bergantung kepada kita. Siapa yang tahu? Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, khamsatu asya'ul tuhbitus saum. Ada 5 yang menyebabkan rusaknya puasa kita. Tuhbitus saum ay tubtilu sawabahu. Yang dimaksud dengan rusaknya puasa di sini enggak ada pahalanya, batal, hilang tuh pahala puasanya. Kan sayang Pak, dari pagi nih, dari sekarang kita udah mulai nih menahan lapar dan haus terus sampai waktu, terus sampai ntar maghrib. Berapa jam? Kurang lebih 13 jam. Apa sih tujuannya puasa? Agar kita bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kelompoknya fakir, miskin, yang barangkali mereka tidak hanya di Ramadan, tapi hampir setiap hari kita sering mendapatkan saudara kita lapar dia. Nah, makanya Allah perintahkan kepada kita agar timbul rasa kepedulian. Oh, begini loh rasanya kalau orang lapar. Oh, begini loh rasanya kalau orang haus. Makanya kita jaga puasa kita nih. Kita jaga puasa kita dengan baik. Jangan sampai kita puasa iya tetapi nggak ada pahalanya. Sebagian ulama menyatakan kalau kita pelaksanaan puasa kemudian banyak yang menghilangkan pahala puasa, ini salah satu diantaranya yang 5, nggak dapat pahala puasa, kita masih tetap diwajibkan mengqadha tuh nanti setelah Ramadan.
di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Ya, diperintahkan untuk mengqadanya. Kenapa? Karena kita dianggap tidak puasa. Salah satunya yang kita dianggap tidak berpuasa termasuk ketika niat. Makanya orang kalau malamnya nggak terawih, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, siapa saja, kalau malam nggak ikut terawih, biasanya nggak niat tuh. Karena kan selesai sholat terawih, sebelum bubar, imam membimbing kepada kita. Na'taqidu alas saum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani. Ini banyak yang salah nih. Musola-musola di masjid mana aja Ramadhana. Ya, secara grammar bahasa dalam ilmu nahwu itu salah. Ya, syahri Ramadhani. Gitu. Sama qasidahnya juga marhaban ya syah, bukan ya syahru, bukan ya syahro. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahras siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul. Bukannya marhaban ya syahru Ramadan. Nah itu kan yang begini-begini salah. Memang nggak merusak makna, nggak, ya. Tapi kita harus memperbaiki bagaimana cara. Nah, kembali kepada puasa kita. Jangan sampai pahala puasa kita hilang. Maka Nabi sampaikan nih, ada 5 khamsatu asya tuhbitus shaum aitu betilu thawabahu. Ada 5. Yang pertama al-kazib. Apa al-kazib? Kang ibul, kang bohong. Ya. Kang bohong, kang ibul. Orang kalau sudah sekali ngibul, Pak, mohon maaf nih. Ya. Kalau kita di kerjaan kita sering bohong, segera banyak istighfar, rubah hati kita. Orang kalau udah keseringan bohong, Pak, sekali dia bohong berhasil, selamanya dia bakal bohong. Kenapa? Udah dia buat lalapan dia. Ada nggak hadisnya Nabi? Ada. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Wa man kasura khata'uhu kasura dzunubuhu. Siapa orang yang kerjaan tukang bohong, banyak ngomong, udah banyak bohongnya udah. Ya, ini hati-hati nih. Hati-hati. Apalagi sekarang nih negara kita nih. Terutama orang KPU nih. Baik-baik lo bohong udah lo. Puasa lo hilang deh. Makanya jangan bohong deh, gitu. Hasilnya hasil yang benar berdasarkan laporan KPPS. Jangan quick-count-nya deh. Quick-count udah nggak bener gitu katanya, ya. Bohong itu al-kadzib. Siapa sih orang tukang bohong? Siapa aja. Dari zaman Rasulullah udah banyak, Pak. Ya, zaman Rasulullah udah ada. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ada juga yang tukang bohong. Namanya Musa juga. Musa Samiri. Tukang bohong. Di zaman Nabi ada. Musailamah. Musailamah itu tukang bohong. Makanya dijulukin oleh zaman Nabi Musailamatul Kadzdzab. Musailamah orang yang tukang bohong. Sekarang udah banyak orang yang tukang bohong. Ngaku-ngaku Nabi udah banyak. Ada orang ngaku-ngaku Nabi. Ya. Kan pernah ada tuh tukang cukur. Tukang cukur ngaku Nabi. Musaddiq. Ya, Musaddiq, orang Bogor. Ya. Ini kalau begini ngomongin ghibah nggak, Pak? Kalau ini sebagai ilmu nggak apa-apa. Boleh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita melakukan tindakan yang salah. Gitu. Nah, ini hati-hati. Al-kadzib. Sama siapa aja kita ngomong, sama bini kita ke, sama anak kita ke. Jangan suka bohong. Itu yang pertama itu. Yang bisa menghilangkan pahala puasa. Wal ghibah. Nah, itu dia ghibah, menceritakan orang lain. Keburukan orang lain. Ya, ghibah dengan fitnah bedanya di mana, Pak? Ghibah dengan fitnah.
kalau ghibah menceritakan aib orang dan itu benar. Benar, aib itu benar. Dan orang itu mengakui gitu. Itu ghibah namanya. Kalau fitnah menceritakan aib orang yang belum tentu. Kalau bahasa ininya hoax. Ada hoax ya. Nah, zaman hoax. Hoax itu sudah pernah terjadi. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Tuh saudara-saudaranya tuh. Saudaranya Nabi Yusuf yang menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur, pulang sampai ke rumah ceritain bahwa Yusuf mati di makan serigala dengan bawa pakaian-pakaian yang penuh dengan darah. Itu kan hoax, berita bohong. Nah, itu fitnah itu. Makanya hati-hati. Nggak boleh kita ghibah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wan namimah. Mengadu domba. Ya, ngadu domba. Bukannya ngadu domba yang kata Oma Irama bilang tuh. Ya, Pak Muhammad Yamin apal tuh. Adu domba, gimana Pak Muhammad Yamin? Adu domba. Bukan adu domba yang itu adu domba. Ini yang dimaksud adalah kita ngomong sama si A lain, sama si B lain, sehingga yang terjadi antara A sama si B bermusuhan. Kita ngomong sama A, lo tahu nggak? Si B-nya bilang lo begini. Lo kalau katanya begini, lo takut lo begini. Ntar ngomong sama B lain lagi. B lo ditantangin lo sama si A lo. Kata si A lo begini. Akhirnya dua-duanya marah, ketemu, ribut, berantem. Itu. Ya, kita mengadu domba. Nah, ini jangan sampai. Insya Allah lah. Ya, kalau yang begini-begini mungkin barangkali di kampung kita yang belum pernah. Ya, belum pernah kita ada. Tetapi tetap kita harus menjaga. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus. Wal yaminu, yamin nih. Yamin kalau bahasa mutolaahnya yamin kanan. Bagus. Tapi di sini wal yamin ghamus. Menjadi saksi palsu. Ya, menjadi saksi. Saksi palsu. Ada lagi lagunya Bang Yamin ya? Apa ya? Janji palsu. Nah, ini biasanya pengadilan, ya. Pengadilan. Ada anekdot yang menyatakan bahwa maju tak gentar membela yang bayar. Membela yang bayar. Jadi biar salah kalau dibayar dibela. Nah, itu jaksa, hakim, ya termasuk pengacara deh. Ya, pokoknya siapa yang bayar lo gue bela, gitu. Bukan maju tak gentar membela yang benar, bukan. Nah, tapi kalau sekarang lagi rame di KPU itu maju tak gentar membela yang benar itu, insya Allah gitu. Jadi wal yaminul ghamus, menjadi saksi palsu. Ini 4. Yang terakhir wan nazru bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Ya, memandang dengan syahwat. Makanya orang laki kalau yang punya tensi tinggi, ya, punya tensi tinggi itu menghindari itu dari istri. Ya, ada orang laki kan dia punya tegangannya cukup tinggi, ada tuh. Banyak. Ya, baru kata kesenggol, dengar suaranya aja kadang-kadang suka naik tuh. Ada aja yang naik. Ya. Yang begitu tuh, hati-hati tuh. Ya. Kita memandang lawan jenis kita, timbul syahwat kita. Itu batal itu. Batal puasa kita. Nah, kalau sudah batal, apakah terus kita boleh makan? Enggak boleh. Tetap kita puasa sampai maghrib. Makanya yang tadi Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak daripada umatku mereka berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, makanya orang laki kalau yang punya tensi tinggi begini nih menghindar. Banyakin tidur deh. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Menghindari ghibah, menghindari namimah, menghindari al-kadzab, bohong, menghindari pandangan
syahwat. Lebih baik tidur. Terus gimana tidurnya Ustaz? Ya diatur deh. Ya, diatur gitu. Makanya kalau orang yang punya syahwat tinggi diperintahkan, disunnahkan boleh nikah lebih dari satu. Allah suruh itu dalam Al-Quran. Ya, Allah perintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tuh? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan kamu nikah dari 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi sebaliknya ada juga orang yang syahwatnya kecil. Kalau nggak dirangsang, ada tuh yang begitu. Ya, ada yang dirangsang, harus dirangsang dulu. Kalau nggak dirangsang, nggak bisa dia. Ada yang ya Allah berikan ke masing-masing umatnya, hambanya tuh ada tingkatannya. Ya, cuma kita jangan memaksakan. Ya, ada orang dikit-dikit harus dikasih obat. Ya, dikasih obat tuh. Saya pernah dapat cerita dari guru saya tuh. Pengen banget sama bininya pakai obat. Syaratnya nggak boleh kena angin. Ada obatnya tuh. Syaratnya nggak boleh kena angin. Minum tuh obat tuh. Bener tuh. Ya, beberapa menit naik tuh tinggi. Sebelum masuk kamar pesan sama bininya, lo matiin tuh AC. Matiin AC, matiin kipas. Oh udah matiin semua. Kipas dimatiin, ada AC dimatiin. Udah adem, dia masuk deh. Udah siap-siap. Begitu udah mau siap-siap, bininya kentut. Begitu kentut, dia tidur lagi, gak jadi. Ya habis gak boleh kena angin. Kan gak boleh kena angin. Angin apa aja. Ya itu yang dipaksa itu ya. Kita nikmatin saja apa adanya. Ya, kata Nabi, kalau kita melihat perempuan lain yang cantik, yang menurut pandangan kita itu nikmat, segera pulang kata Nabi. Kenapa? Karena yang di rumah istri kita punya apa yang ada sama perempuan itu. Sama. Nih, yang beda di mana? Nggak ada bedanya. Ya paling umur, wajah, tapi semua kelengkapannya spare partnya kan sama. Nah, casingnya doang beda. Ya. Nah, jadi mari kita sama ibadah puasa kita. Yuk, tahun ini biar puasa kita bisa lebih baik dari tahun kemarin. Bagaimana caranya? Kita jaga pandangan kita, kita jaga alam kita. Jangan sampai kita bohong, jangan sampai kita riba, kita namimah, kemudian kita menjadi saksi palsu, apalagi memandang lawan jenis kita dengan syahwat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ya, cuma 20 menit, 30 menit di majelis ilmu ini bermanfaat buat kita dan bisa meningkatkan ibadah puasa kita dengan lebih baik lagi dari tahun kemarin, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, berkah hidup kita di dunia wal akhirah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi kulli syai' fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya ya Rasulullah, salamun alaik
والدرج يا رسول الله الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه